Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang farmakologi diabetes mellitus. Pada kondisi normal, saat kita mengonsumsi makanan, glukosa akan diabsorpsi dari usus ke dalam darah, di mana reseptor insulin pada pankreas akan memproduksi insulin dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Insulin akan meningkatkan ambilan glukosa oleh hati dan otot, sehingga gula darah akan menurun. Diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan glukosa darah, di mana insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Insulin tidak dapat memfasilitasi glukosa untuk masuk ke dalam sel, yang menyebabkan glukosa darah meningkat secara persisten. Kali ini kita akan membahas tentang obat antidiabetes oral. Yang pertama adalah golongan biguanid, misalnya metformin, yang merupakan terapi lini pertama pada DM tipe 2. Metformin dapat meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan uptake glukosa oleh sel, dan menurunkan glikogenolisis. Metformin akan memfasilitasi insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Kemudian akan menstimulasi glukosa untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Metformin juga mencegah perubahan glikogen menjadi glukosa atau dikenal dengan istilah glikogenolisis. Efek samping metformin adalah gangguan pada sistem pencernaan, kehilangan nafsu makan, dan asidosis laktat. Kontraindikasi penggunaannya pada disfungsi hati dan ginjal. Obat antidiabetes yang kedua adalah golongan insulin sekretago, misalnya sulfonylurea. Sulfonylurea berfungsi untuk menstimulasi pelepasan insulin oleh sel beta pankreas dengan mencegah eflux kalium yang menyebabkan depolarisasi sel beta pankreas untuk melepaskan insulin. Efek samping sulfonylurea yaitu hipoglikemia dan peningkatan berat badan. Obat antidiabetes selanjutnya adalah insulin sensitizer atau thiazolidinedion, misalnya pioglitazone, yang berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan pelepasan free fatty acid dari jaringan lemak. Efek samping penggunaan thiazolidinedion yaitu anemia, chronic heart failure, edema perifer, fraktur, sehingga kontraindikasi penggunaannya yaitu pada pasien dengan CHF dan gangguan fungsi hati. Obat selanjutnya bekerja pada usus halus, di mana pada usus halus terdapat enzim yang mengubah molekul pendek karbohidrat menjadi makromolekul glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam darah. Enzim tersebut disebut enzim glukosidase yang ditemukan pada permukaan apikal usus halus. Terdapat obat yang menghambat kerja enzim tersebut yang disebut dengan alfa-glukosidase inhibitor, misalnya akarbose, yang menyebabkan penghambatan absorpsi glukosa ke dalam darah. Efek samping akarbose yaitu perut kembung dan kram serta diare. Kontraindikasi penggunaan obat ini pada pasien dengan inflammatory bowel disease. Selanjutnya adalah SGLT2 inhibitor, di mana SGLT2 merupakan transporter glukosa yang terdapat di ginjal yang berfungsi untuk mereabsorpsi kembali glukosa ke dalam darah, sehingga glukosa darah akan meningkat. SGLT2 inhibitor, misalnya canagliflozin, menghambat fungsi transporter ini sehingga glukosa akan dikeluarkan melalui urin. Efek samping penggunaannya adalah risiko infeksi saluran kemih, infeksi jamur genital, hipotensi, dan acute kidney injury. Kontraindikasinya diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Obat selanjutnya adalah obat yang memiliki fungsi yang mirip dengan hormon pada usus halus yaitu GLP-1, di mana GLP-1 bekerja untuk meningkatkan produksi insulin. Obat tersebut adalah analog GLP-1, misalnya liraglutide, yang mengikat reseptor GLP-1 sehingga meningkatkan pelepasan insulin. Efek samping penggunaan obat ini yaitu sakit kepala dan kelemahan otot. Kontraindikasi penggunaannya pada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes ketoasidosis. Obat golongan terakhir adalah DPP-4 inhibitor, misalnya sitagliptin,
DPP-4 adalah hormon yang menyebabkan pemecahan GLP-1 menjadi molekul inaktif. Penghambat hormon DPP-4 akan menghambat pemecahan hormon GLP-1 sehingga konsentrasi GLP-1 postprandial akan meningkat. Efek samping DPP-4 inhibitor sangat minimal, namun dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada sedikit kasus. Kontraindikasi penggunaannya pada pasien dengan riwayat pankreatitis. Thanks for watching. See you in the next video.